Salam guyub gayeng sak lawase. Kanca-kanca paguyuban Jawa Tengah wadewe saiki arep pinanggih ketemu sowan Pak Gunawan Antonius Zakarias Gunawan, Pak Azet Gunawan. Ini adalah salah satu tokoh atau mungkin satu-satunya pendiri yang masih sugeng, yang masih sugeng, yang masih ada. Ini Pak Azet Gunawan, dan kita ingin awak dhewe pengen ngerti apa janjane PJT, ceritane kaya ngopo, wiwitane dan seterusnya. Sehat Bapak, sehat-sehat. Pangasunipun. Alhamdulillah. Bapak, ini konco-konco kadose kedah ngertos nih, pengen mangertosi babakan PJT, Paguyuban Jawa Tengah. Sajatosipun Paguyuban Jawa Tengah menika wiwitane kados menapa? Mulainya kayak apa? Maunya itu dulu yang mendirikan paguyuban itu pengennya kayak apa? Monggo, Bapak. Bahasa Indonesia saja, bahasa Jawa campur-campur langsung segitu. Begini, terus begini, kalau punya kenalan Pak dari Seknek, itulah yang mulai mempunyai pemikiran mendirikan keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Oh, pertamanya berarti keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Lajeng seluruh Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah di Jabodetabek. Itu intinya. Pendirian ini didirikan itu mempunyai tujuan yang inti sekali, ialah membantu keluarga besar siapapun dari Jawa Tengah, tidak hanya orang Jawa Tengah, tapi siapapun yang pernah bertempat tinggal di Jawa Tengah, misalnya kuliahnya di Jawa Tengah, mulai ikut orang tuanya, nggak tahu di kota Magelang atau di kota mana Solo atau di seluruh Jawa Tengah, siapapun yang pernah di Jawa Tengah itu anggota keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Artinya kalau pernah bekerja di Jawa Tengah, pernah sekolah di Jawa Tengah, pernah tinggal di Jawa Tengah, itu kemudian menjadi anggota keluarga besar Jawa Tengah. Menjadi anggota itu, jadi siapapun yang asal dari kota-kota di Jawa Tengah maupun yang pernah itu tadi tinggal di Jawa Tengah, itulah menjadi anggota, sehingga keanggotaan ini tidak perlu memakai surat sebagai anggota tidak perlu waktu itu, tidak perlu mendaftar. Waktu itu tidak kemudian ada pendataan. Saya mendaftarkan dan seterusnya. Pokoknya semua yang pernah di Jawa Tengah atau lahir di Jawa Tengah, maka kemudian mereka adalah keluarga. Anggota yang tidak perlu mendaftar. Jadi tidak ada saya minta surat pendaftaran, tidak perlu. Intinya ialah itu tadi, membantu, karena inti pendiri ini sehingga ngajak kami itu ialah itu, membantu, karena situasi di Jakarta waktu itu juga memang Jakarta itu pusat Indonesia,
Sehingga banyak orang-orang Jawa Tengah yang kehidupannya kurang beruntung, macam-macam. Yeah. Memang ada yang, dan tidak, bukan ada, juga banyak orang Semarang lah. Waktu itu anunya juga orang Semarang yang tinggal di Jakarta itu yang mempunyai kehidupan baik itu juga banyak. Bahkan ya terus terang saja yang asal dari SMAB itu banyak yang menjadi artinya petinggi atau menjadi ini pengusaha, pengusaha betul. Artinya yang mempunyai waktu itu transportasi kan bis. Nah, itu ada beberapa yang mempunyai perusahaan bis lalu menjadi petinggi, tetapi lebih banyak yang kehidupannya kurang beruntung. Intinya di situ membantu mereka, kemudian memperkenalkan mereka itu satu dengan yang lain, sehingga mereka itu tahu ini loh orang ini orang Solo, ini orang dari Jawa Tengah itu yang artinya membangun perikatan persaudaraan semakin luas, semakin kuat sesama keluarga besar Jawa Tengah. Ya, itu. Berarti Bapak Nun Sewu, berarti ide awalnya keberadaan dari keluarga besar Jawa Tengah ini lebih pada karena keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Ini ide awalnya lebih pada ingin membantu keluarga Jawa Tengah yang di Jabodetabek yang mungkin kurang beruntung atau ada kesulitan-kesulitan supaya dibantu oleh keluarga dari Jawa Tengah yang lain. Jadi orientasinya atau mungkin semangat awalnya lebih pada nulung sedulur nong perantauan. Inti itu betul. Kira-kira seperti itu. Betul. Kalau dicentrehkan seperti begitu. Baik itu kehidupannya kurang beruntung atau dia juga kemudian sakit atau apa, itu yang intinya artinya, di situ. Tulung tinulung, podo-podo wong ranto saka Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu. Wah, bagus, betul ini. Kalau dicelentrehke seperti begitu. Itu. Nah, Bapak, dengan perjalanan sekarang, Bapak menjadi mungkin satu-satunya saksi dari pendirian kemudian perjalanan sampai sekarang. Nun Sewu, Bapak sendiri pada saat itu kan masih seger pasti ya, karena 25 tahun yang lalu ya Pak ya. Bapak waktu itu ngasto di mana nih Pak? Saya di perbankan saya. Saya itu ya sedikit mulai saya itu intinya kalau dari perbankan, dari BNI. Oh gitu. Di Semarang. Oh Semarang. Iya, di Semarang dulu. Terus pada saat pendirian ini Bapak posisi di Jakarta toh? Oh iya. Ini mulai berkarir dari BNI Semarang, kemudian sampai ke Jakarta. Pada saat di Jakarta kemudian adalah gagasan untuk dari yang menggagas pertama siapa ini Pak? Yang apa? Yang menggagas pertama keluarga besar Jawa Tengah. Aduh, inilah nanti itu dari ini saya dari sekretariat. Saya hanya dari pemerintahan? Iya, sekretariat. Dari sekretariat dari sekretariat negara berarti ya? Bukan dari sekretariat, beliau dari perhubungan. Oh, perhubungan. Dari perhubungan. Artinya memang ini berangkatnya ada satu kesadaran. Dan ini kantor istri kita tinggal 2 orang ini di rumah. Ya memang akhirnya kan akan berdua terus. Sama seperti waktu pacaran. Oke, Bapak kita lanjut. Jadi saya menangkap semangatnya adalah membantu keluarga Jawa Tengah
yang kebetulan mendapatkan keberuntungan atau sedang dalam posisi yang baik, kemudian ingin membantu teman-teman keluarga yang dari Jawa Tengah yang lain yang sama-sama dirantau, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah kemudian ini kembali ke pertanyaan saya yang berikutnya adalah hari ini kan sudah kepengurusan yang ke-6 periode, kalau nggak salah berarti yang ke-7, berarti udah 30 tahun ini berjalan. Bapak yang kemudian menyaksikan perjalanan ini, apa harapan Bapak ke depan, ke teman-teman konco-konco sing dadi pengurus saiki iki kudu ngrungokke bener-bener ketika Pak Asep Gunawan, harapannya apa ini? Betul. Itu pertanyaan ini yang sangat penting di dalam membantu saudara-saudara kita itu untuk mengenal tujuan intinya itu tadi. Dan sampai sekarang pun yang sangat saya perhatikan ialah inti dari itu. Boleh dikatakan kepengurusannya itu baik sekali, walaupun sebelumnya juga baik. Nanti ceritanya dengan Pak Bibit Waluyo pun juga ada permulaan yang baik sekali, karena Pak Bibit Waluyo itu balik desa. Nah, itu kata-kata balik desa itu betul-betul inti juga, karena yang inti pertama PJT yang dulu sebenarnya kita tidak menyebut PJT begitu, ya Keluarga Besar Jawa Tengah di Jabodetabek itu ialah untuk membantu tadi itu. Nah, sekarang apa yang saya harapkan sekarang dan seterusnya, sampai seterusnya, karena kita hidup di dunia ini sampai kapanpun kita nggak tahu, tapi untuk PJT ini harus langsung dalam kondisi awal inti dibentuknya paguyuban Keluarga Besar Jawa Tengah di Jabodetabek ialah kehidupan yang baik, kehidupan saudara-saudara kita yang mempunyai kehidupan yang kurang baik, kemudian yang lebih baik bisa bersatu, bisa saling bantu-membantu di situ. Dan juga yang sangat penting kita ialah bersaudara satu dengan yang lain, yang sehingga oleh Pak Leles ini guyub gayeng saklawase itu. Dan intinya ialah yang saya harapkan ialah Keluarga Besar Jawa Tengah di Jabodetabek ini betul-betul bersatu, menjadi berteman, bersaudara, bersama-sama, pahit getirnya dinikmati, diterima bersama. Itu intinya itu, dan ini harus dijalankan sampai kapanpun seperti itu. Jangan sampai terjadi, ya kalau misalnya pikiran itu ada yang macam-macam itu manusiawi, tetapi secara umum kehidupannya itu harus menjadi satu. Guyub, gayeng guyub saklawase itu. Dan juga tadi non sewu, ini saya mesti harus betul-betul. Tapi pertanyaan ini bagus sekali pertanyaan ini. Karena itulah yang harus kita lakukan. Artinya gini Pak, ya, non sewu ini, bahwa kalau saya menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh para pendiri pada saat itu adalah ayo guyub nulung konco, kan kira-kira seperti itu. Membantu teman-teman dari Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek, kira-kira seperti itu. Nah,
dalam perjalanan ini Pak, dalam perjalanan yang mungkin Bapak sempat ikuti, Bapak berangkat dari kota Semarang mungkin, dan kemudian kalau dari yang Bapak ngendikan tadi, awalnya kan lebih pada pokoknya guyub wong Jawa Tengah, kebersamaan. Nah, kebersamaan. Kemudian mulainya ada paguyuban kabupaten dan seterusnya, itu ceritanya seperti Pak. Ini bagus sekali pertanyaan itu. Artinya kehidupan keluarga besar Jawa Tengah di tidak bisa seperti ujuk-ujuk, nggak mungkin. Awalnya kita itu berjalan timik-timik, katakanlah begitu. Berjalan timik-timik itu dengan waktu itu 5 orang itu diawali dengan Pak Suciharto. Pak Suciharto itu almarhum. Itu ya intinya itu. Pak Suciharto karena dari perhubungan memang kenalannya cukup luas, sehingga suatu saat bisa mengumpulkan petinggi-petinggi yang ada di Jakarta. Saya sebut aja lah yang Titik Puspa itu. Oh, Mbak Titik Puspa. Ya, itu salah satunya. Salah satu tetapi ya tidak arti kemudian aktif seperti di dalam kepengurusan, enggak, tetapi itu juga Titik Puspa, dan kemudian pejabat-pejabat dari kepolisian, dari ketentaraan yang tinggi-tinggi pun kenal, banyak yang kenal, sehingga suatu saat saya lupa, tapi sebenarnya ada foto-fotonya juga ada, mengadakan pertemuan di gedung Bundar, di gedung Bundar pertama. Gedung Bundar itu di mana tuh? Di Jakarta. Oh. Itu di situ itu banyak bapak-bapak yang waktu itu hadir. Itu saya ada foto-fotonya karena saya juga senang motret itu. Nah, di situ awalnya, ya bukan awalnya, ini sudah berjalan beberapa tahun, kemudian ya karena memperkenalkan itu kan tidak mudah, mudah. Karena Pak Suciharto itu juga luas sekali pergaulannya dari perhubungan, itu terjadi, itu meriah sekali waktu itu. Artinya tokoh-tokoh dari kabupaten kota seluruh Jawa Tengah yang belum sampai situ. Oh, belum seluruhnya, tapi tokoh-tokoh sentral. Ada tokoh-tokoh yang itu. Lalu itu terjadi dengan baik sekali. Terus kita berjalan terus dengan yang timik-timik tadi diteruskan. Lalu kita dengan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara itu kemudian oleh pengurus, khususnya Pak Suciharto itu karena saya selalu mengikuti, boleh katakan saya yang selalu mengikuti Pak Suciharto, pertemuan dengan angkatan laut, dengan itu begitu, dan akhirnya perjalanan itu terjadi, khususnya persatuan atau pergaulan kita dengan pejabat-pejabat perwakilan Jawa Tengah yang di Jakarta. Oh, dari pemerintah provinsi, kantor perwakilan. Akrab sekali. Lalu awal dari kemudian perjalanan itu misalnya membantu, karena kita tahu pada saat Lebaran pasti banyak yang pulang. Ya, banyak yang disitulah kita waktu itu membantu
dengan pengurus yang ada itu, ditambah dengan dari provinsi itu tadi, termasuk saya sendiri untuk mencari angkutan, bagaimana saudara-saudara kita ini yang pulang ke Jawa Tengah ini bagaimana. Jadi kita juga baru menghubungi dari yang punya perusahaan angkutan, lalu ke stasiun-stasiun kita datangi. Datangi dulu, kita memperkenalkan dulu kepada mereka. Kalau yang lalu kita tindakan kita itu juga tidak mungkin kita bisa membiayai mereka 100% itu nggak mungkin. Yang penting waktu itu kita siapa yang mau datang, dan kita kan ya hanya siapa-siapa saja yang kemudian bisa ke pengurus ini, baik yang melalui kereta api kita sampaikan ke kereta api, bahkan kita jemput, kita kalau mengenai pembayarannya juga mereka membayar sendiri, tetapi kita mengatakan ini dari Jawa Tengah yang mau pulang ke Jawa Tengah, betul-betul kita datang ke stasiun mengantar mereka ini yang mau pulang, kemudian yang bis juga kita kemudian kan satu persatu memperkenalkan perusahaan bis yang dari Semarang melalui itu, dan itu pun belum bisa baik. Ya, Pak Nun Sewu, Pak, berarti ketika kita melihat ada semacam tradisi mudik gratis, karena sekarang kan mudik gratis, sebenarnya semangat membantu saudara-saudara perantauan itu awal pertama dari teman-teman keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek itu sudah jadi isu atau sudah jadi permasalahan yang kemudian dibantu diselesaikan. Iya, itu. Dan itu pun belum bisa semuanya. Pokoknya yang kemudian kita kan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang di Jabodetabek pun belum bisa merata semua. Ya, artinya gerakan, menurut saya, artinya kegiatan awal yang kemudian mungkin bisa menjadi konsentrasi bersama-sama dari teman-teman itu adalah agenda mudik. Setidaknya minimalnya itu yang menguatkan bahwa sedulur-sedulur yang mau mudik dulu kan suasananya beda dengan hari ini. Mungkin harus ngantrinya bagaimana, harus berebut tiket dan seterusnya. Itu yang dibantu diselesaikan untuk kemudian mereka bisa pulang dengan lebih nyaman. Mereka bisa pulang mungkin tidak dengan harga tiket calo, walaupun tiket resmi. Tidak gratis. Tidak gratis, tapi tidak harga calo. Seperti itu. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Yang sakit, yang artinya ada yang kesusahan, sakit, seripaan dan seterusnya. Ketika teman-teman dari pengurus ini mengetahui, maka kemudian sopo aruh ke yang lain-lain ini perlu dibantu dan seterusnya. Ini yang penting juga, saudara-saudara kita yang banyak sekali yang kemudian mau ialah mempunyai usaha walaupun kecil-kecil, dia sebagai bakul jamu, sebagai bakso, penjual ini, itu sekali yang kita bantu dengan belum gratis itu tadi, sehingga kita perkenalkan mereka, walaupun sampai sekarang pun juga belum seperti seluruh itu kenal masing-masing, itu belum, saya lihat belum, tetapi itu masih harus terus dilakukan itu. Maksud saya begini, misalnya pada yang dari mana, Wonogiri, terutama yang dari Wonogiri itu banyak sekali. Paling banyak perantaunya. Paling banyak, dan paling banyak yang kondisinya itu
belum. Artinya kurang Ya, beruntung, kurang sehingga beruntung. kalau toh mau pulang mungkin ya berharap memang benar-benar bisa dapat harga tiket yang wajar, bukan dari minimal, calon. minimal. Itu maka saya sebutkan kalau sampai sekarang itu bagus sekali walaupun belum semuanya. Artinya semuanya itu yang saya katakan awal tadi, siapapun yang dari Semarang, siapapun yang pernah sekolah di Semarang, pernah bekerja di Semarang untuk menjadi anggota itu masih belum, artinya semua, walaupun itu sudah bagus sekali. Itu. Ini, waduh, ini pertanyaan dan langkah dari tanya jawab ini betul-betul inti, betul inti dari itu. Memulai lagi nih Pak, kita mencoba untuk mengurai nih. Ada tahapan-tahapan yang menurut saya dalam pengen tahu ini sebenarnya kan, kalau tahapannya berarti awal itu adalah keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Kemudian kalau kita melihat yang hari ini setidaknya ada paguyuban daerah. Itu ceritanya seperti apa? Kalau yang agenda mudik ternyata kita mendapatkan cerita yang luar biasa. Jadi konco-konco Jawa Tengah sing guyub gayeng saklawase, ojo sok-sokan ngomong mudik acaramu. Senior-senior ini sudah memulai dari awal, tetapi agendanya memang lebih bagaimana mendapatkan tiket dengan lebih gampang, dengan harga yang sewajarnya, karena zaman biyen ki nek ngomong mudik kuwi rebutane tiket karo calo. Antri-antri ini dawa ora umum, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ini Bapak. Ketika kemudian ada paguyuban daerah. Ini cerita bermulanya dari mana ini, Mas? Baik, waduh, ini pertanyaan ini selalu yang pertanyaan bagus sekali. Walaupun sekarang yang ditanyakan itu tadi, saya sendiri tidak bisa menjawab bagaimana. Tetapi waktu itu pun mereka sebetulnya di daerah-daerah itu sudah mempunyai yang dinamakan paguyuban atau perkumpulan, itu masing-masing sudah ada, tetapi kan belum tergabung menjadi ini. Dan kita pun pokoknya waktu itu kita pengurus ini pokoknya nanti semua yang Jawa Tengah itu apapun siapapun itu bisa saling kenal, bisa saling membantu. Akhirnya ternyata, maka saya katakan kata-kata Pak Bibit, pulang desa bangun desa itu. Desa bangun desa. Ya, bangun desa itu inti bagus sekali, sehingga siapapun yang mempunyai perusahaan, siapapun yang keluarganya begini, siapapun yang hanya bakul jamu, siapapun yang bakul ini itu bisa menjadi satu dalam keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Tidak melihat kamu tukang ini, kamu jenderal, kamu ini, tidak melihat itu. Jangan melihat itu. Kita ialah kebersamaan kita ini yang di Jabodetabek. Tidak melihat jabatan, tidak melihat kerjanya, tidak melihat itu, tidak. Itu. Artinya ini pertanyaan bagus ini sekali. Dibangun organisasi ini semangat awalnya adalah dengan hati dan egaliter. Kita tidak melihat bahwa bos, iki buruh dan seterusnya, enggak. Kemudian masuk juga di wilayah bahwa ketika teman-teman dari kabupaten sudah punya perkumpulan dan seterusnya, yuk do lebur dadi siji, yuk do lebur di teman-teman keluarga besar Jawa Tengah Jabodetabek, jadi lung tinulunge iso luwih luas, kira-kira seperti itu. Nggih. Kepengurusan mereka di daerah-daerah itu tetap ada, dengan nama terserah mereka. Jadi waduh, ini sekali ini
pertanyaan ini bagus, inti dari kemudian akhirnya nanti bagaimana saya saat ini itu harus bagaimana. Itu tadi. Artinya memang yang kemudian harus dikedepankan adalah perasaan hati ini terpaut terhadap Jawa Tengah dan pengen konco-konco sedulur Jawa Tengah guyup bebareng-bareng lung tinulung, kira-kira seperti itu. Bersaudara di rantau, kira-kira seperti itu ya Pak. Jadi nanti kemudian kok sampai sekarang ini bisa menjadi betul-betul gratis. Waduh, inilah bagi saya ini yang menggembirakan sekali. Artinya buat Bapak waktu itu mungkin tidak sampai kebayang akan ada mudik gratis. Setidaknya nek wong Jawa Tengah arep mulih mudik, arep balik kampung, kuwi ora perlu repot-repot banget, ora perlu bayar tiket larang mergo kakean calo, dengan dibantu oleh teman-teman keluarga besar Jawa Tengah. Sekarang bisa sampai mudik gratis. Mudik gratis pun pulang ke sini pun tahun-tahun kemarin sudah mulai ada balik gratis. Ini kemarin 2 tahun ya. Pulang ke rantau pun dijemput. Artinya kan kalau awalnya mudik gratis, sekarang balik juga gratis, kan gitu. Perasaan Bapak ketika melihat teman-teman, mungkin ini partisipasi dari para pihak pasti, teman-teman dari provinsi, teman-teman dari kabupaten, teman-teman pengusaha yang menyponsori, teman-teman paguyuban yang kemudian mengkoordinir dan seterusnya, itu harus kita apresiasi. Sudah terlihat kebersamaan, keguyupannya sudah ada di situ. Yang saya kemudian senang sekali bahwa kemarin itu saya mendengar bahwa yang pulang dari mudik mau balik ke dijemput dan gratis juga. Ini sebetulnya waktu itu pun belum terpikir sampai sejauh itu, walaupun di dalam hati itu juga mengharapkan begitu, tetapi belum bisa terpikir sejauh itu. Tapi kok tahun kemarin ini terjadi begitu, itu bagi saya juga termasuk Pak Suciarto dan teman-teman lain yang sudah di pundut Gusti itu mendengar di sana di surga atau di mana itu betul-betul beliau pun pasti akan berbahagia dengan melihat apa yang sudah dikerjakan teman-teman. Bapak, kalau kemudian ada bagian yang mungkin, apakah menurut Bapak hari ini keguyupannya sudah cukup, membantunya sudah cukup, atau mungkin ada catatan-catatan yang perlu diingatkan ke sedulur-sedulur Jawa Tengah ini, perlu diingat, perlu didengar kita nasihat dari Pak Azet Gunawan ini. Terus pundi Pak, apakah ada bagian yang tulung hati-hati sing sebelah kene, tulung luweh digatekke sing bagian ndi? Monggo Pak. Ini pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi perkumpulan ini juga intinya seperti tadi, kita kebersamaan, kita tidak melihat politik, sama sekali tidak mau. Ke politik tidak mau. Kemudian kita harus mempunyai kegiatan berusaha. Berusaha ini juga mereka-mereka itu, kata yang sudah mempunyai usaha juga bisa dibantu untuk dan ini terjadi saat ini, walaupun belum semuanya, Jadi dalam hati saya untuk membantu bapak-bapak juga yang sudah dipanggil Tuhan, itu intinya di situ. Bisa terjadi begini itu saya termasuk salah satu yang satu-satunya yang masih ada ini ikut gembira di situ, walaupun di antara teman-teman Jawa Tengah itu juga ada yang mempunyai pikiran macam-macam, itu manusiawi. Itu tidak usah terlalu hanya kalau misalnya ada yang nyeleweng, artinya lari ke politik, itu harus diberitahu. Kita tidak berpolitik, tidak mau, dan jangan sampai
kita berpolitik, tetapi kita kebersamaan dalam kekeluargaan besar Jawa Tengah di Jabodetabek. Maka tadi juga saya katakan, kita tidak melihat jenderal, tidak melihat bupati, tidak melihat gubernur atau tidak, itu artinya jabatannya yang katakanlah ada yang meminta-minta, ada yang bakul jamu, ada yang bakul bakso. Bukan itu yang dilihat. Itu semua kita orang Jawa Tengah harus bersatu. Di situ ini betul nanti supaya di dalam ini kan masih dalam bahasa yang campur-campur. Nanti di dalam anunya itu, di dalam penjelasannya itu diberi dengan kata-kata yang baik. Yang ini saya senang sekali. Baru ini ada suatu pertanyaan sejelas itu, dan saya bisa menyampaikan juga sampai detail-detailnya. Berarti yang saya coba tangkap, Pak Nun Sewu, kalau mungkin ada yang salah nanti Bapak boleh memberikan catatan atau koreksi. Kalau kita ingin kemudian paguyuban iki janjane kaya ngopo, kemudian kita tidak lupa dengan sejarah dimulainya, maka yang menjadi catatan utama hari ini menurut Pak Asep Gunawan ini adalah tolong paguyuban ini dijaga kerukunannya, orientasinya adalah tentang bagaimana meningkatkan ekonomi teman-teman perantauan yang ada di Jabodetabek, dan dan diingatkan oleh Bapak bahwa ora usah politik-politikan, kira-kira kayak gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu. Tidak boleh. Kayaknya ini perlu penegasan ini, Pak. di kamera ini. Ini di kamera ini mungkin penegasan dari Bapak yang masih sugeng di antara para tokoh perintis dari paguyuban Jawa Tengah. Urusan politik di paguyuban seperti apa? Moga Pak ditegaskan supaya teman-teman mendengarkan secara langsung. Di dalam inti pemikiran awal berdiri ingin membantu saudara-saudara kita, seluruh saudara kita Jawa Tengah yang di Jabodetabek, ialah itu kumpul rujuk, belum kata-kata yang bagus itu, tapi bersaudara, kumpul rujuk, dan saling bantu-membantu, saling kenal-mengenal. Lalu di dalam perkumpulan ini betul-betul hanya persaudaraan kita manusia-manusia itu, tidak ada yang berpolitik, tidak boleh. Jangan kalau misalnya ada yang berpolitik, silahkan di dalam ruang politik sana, tetapi untuk di PJT di dalamnya tidak boleh ada kegiatan politik itu. Karena kita mengetahui lah, terus terang saja, kalau berpolitik itu pemikirannya itu hanya dirinya sendiri. Orang berpolitik itu kan dirinya sendiri yang harus muncul. Golek menangi dhewe. Iya, menangi dhewe. Ini jangan sampai terjadi. Karena gitu. Kalau sudah berdasar pengen menangi dewe, pasti orang iso rukun, kira-kira gitu. Pasti tidak bisa rukun. Tapi memang ini menjadi catatan penting menurut saya. Memang pesan Bapak tentang, bukan berarti kita tidak suka politik. Iya, tetapi bahwa kita memang manusia politik. Iya. Tetapi pada saat di paguyuban, sama halnya mungkin konco-konco ada yang di kantor itu bos. Iya. Tapi kalau sudah di paguyuban ya cair. Iya. Nggak perlu terus. Iya, bosnya yang muncul. Bosnya terus ngongkon-ngongkon gawe kewedang dan segala. Tadi di dalam ini memang bapak-bapak atau saudara-saudara kita ada yang memang hidupnya politik. Ada, tetapi di dalam PJT jangan
politiknya masuk ke dalam PJT. Artinya mau baju kamu apa, mau partai kamu apa, mau pilihan politik kamu apa, silahkan. Nek wis lungguhan nang PJT ora usah nganggo klambi kuwi. Klambine partai diuculi, mendukung partai politik atau calon presiden ora usah dienggo. Dadi rembugane tetep iso gayeng guyub, kira-kira seperti itu. Artinya Bapak melihat bahwa kalau bicara politik tidak pada tempatnya, dan tidak hanya bicara politik, apapun yang tidak pada tempatnya pasti marai ora guyub. Betul. Nah, ketika kita bicara paguyuban Jawa Tengah, salah satu yang coba dihindari oleh teman-teman pendiri adalah ketika bicara politik. Walaupun waktu itu mungkin ada yang panglima, mungkin ada yang pejabat tinggi dan seterusnya, tapi kalau sudah duduk bareng nggak pernah ngomong bahwa oh saya komandan di kantor, oh saya ketua partai, oh saya tokoh apa, nggak ada. Semua hanya piye carane mikirke sedulur perantauan di Jabodetabek sing saka Jawa Tengah. Kira-kira itu. Sebagai contoh yang bisa kita saksikan, kita berkumpul dengan jenderal. Pak siapa? Wiranto. Iya, Pak Wiranto. Lalu Pak Leles itu dengan Pak Jokowi itu juga akrab. Tetapi tidak di dalam konteks ini Pak Jokowi itu juga anggota PJT. Anggota PJT. Tetapi Pak Leles di dalam pergaulan ini semua sekarang saya melihat dan di WA itu saya lihat Pak Leles itu ke pejabat ini, pejabat ini, tetapi bukan pejabatnya itu yang, tetapi memperkenalkan inilah PJT. Itu maka saya senang sekali dengan gerakan Pak Leles ini, walaupun kemarin juga ada yang tidak senang, tetapi saya sebagai salah satu yang ikut mendirikan keluarga besar Jawa Tengah di Jabodetabek, itu yang harus kita lakukan seperti Pak Leles ini. Dan nanti misalnya nanti ada siapapun seperti sekarang Pak Koco tidak menunjukkan oh saya adalah begini, tidak. Saya adalah orang Jawa Tengah. Begitu. Itu. Bapak, mungkin untuk untuk tradisi di acara yang nanti kita bikin, kata penutup atau closing statement atau mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak pun cucu-cucu yang dari keturunan Bapak Ibu dari Jabodetabek, bergaulnya dengan baik. Jangan menunjukkan saya ini apa, saya ini bagaimana. Tidak. Bahwa kita itu bersatu betul, guyub gayeng saklawase. Tidak melihat kita jenderal, tidak melihat kita pegawai, tidak melihat kita orang tidak punya, tidak melihat ini bakal jamu, ini bakal bakso. Bukan itu. Bukan itu, ialah kebersamaan. Maka yang terjadi sekarang ini, maaf sekali kalau saya menyebut nama Pak Leles sebagai ketua umum ini, saya senang. Tentang baik jeleknya itu urusan masing-masing. Siapapun yang melihat Pak Leles begini, terserah, itu manusiawi. Tetapi yang saya lihat kejadian sekarang ini, saya melihat apa yang kita harapkan itu berjalan menuju ke situ, walaupun saya katakan ini belum 100% terjadi. Ialah berjalan, kita kebersamaan itu berjalan, kita tidak melihat jabatan, tidak melihat pangkat, tidak melihat itu, tidak. Saya katakan, terus terang saja di dalam acara mudik gratis dulu itu saya bukan susah payah, tetapi saya mengusahakan mereka itu bisa mudik dengan baik. Walaupun mereka juga harus keluar biaya, tetapi coba sekarang
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kemarin itu, mereka betul-betul gratis. Bahkan kembali dari mudik ke tempat pekerjaannya, ke tempat usahanya itu juga dijemput. Ini sesuatu yang, maka saya non sewu, Mas Koco, Pak Koco, ini penjenengan menanyakan hal-hal detail, hal-hal inti, ini bagus sekali, termasuk tadi mengenai politik, itu betul-betul jangan sampai pemikiran-pemikiran, langkah-langkah politik itu masuk di dalam kerja perjalanan di Jabodetabek. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak semua, berbuatlah yang baik di perantauan. Walaupun mungkin ada yang merantau tidak ke Jakarta tetapi ke tempat lain, itu pun silahkan dengan baik, berbuat baik dalam arti luas. Itu saja sudah yang saya katakan. Nih. Oke, matur nuwun Pak Asep Gunawan. Konco-konco Jawa Tengah, konco-konco PJT, awak dhewe wis krungu kabeh ngendikane Pak Asep Gunawan. Merantaulah dan menjadilah orang yang baik di perantauan. Ya. Ini bagian yang menjadi penting untuk kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang baik karena kita orang Jawa Tengah yang harus terkenal sebagai gudangnya orang-orang yang baik. Dan apa yang tadi disampaikan pesan oleh Pak Asep Gunawan, yang utama atau yang bagian lainnya adalah tentang ayo menjaga keguyuban, ayo menjaga kebersamaan, ayo njogo bareng gotong royong, saling tolong menolong, dan lepaskan agenda-agenda politik kita ketika kita sedang ada di PJT. Kira-kira itu pesan-pesan utama yang bisa kita tangkap dari salah satu pendiri atau satu-satunya pendiri yang masih sugeng. Semoga konco-konco PJT, konco-konco pengurus, dan semua perantauan dari Jawa Tengah mendengar semangat-semangat pendiri organisasi ini, sehingga kita bisa terus menjaga keberlangsungan organisasi ini dan keguyuban organisasi ini. Oke, matur nuwun konco-konco, kita akan ketemu lagi di program yang lainnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang aja kelalen subscribe channelnya Paguyuban Jawa Tengah. Oke, sampai semene awak dhewe ketemu meneh episode-episode berikutnya. Salam guyub kayeng sak lawase. Salam semuanya, Bapak Ibu.